الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه. لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, disertai dengan kesempatan yang telah diberikannya kepada kita setelah kita menjalani perjalanan Ramadan sebulan penuh tadinya, hingga kita bisa berada di bulan Syawal ini. Inilah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah daripada sisa-sisa kehidupan kita di alam dunia yang fana ini. Maka sisa kehidupan yang terbatas, yang tidak kita ketahui kapan habis ataupun masa daripada perjalanan kita akan berakhir, disitulah kita terus berpacu, terus meningkatkan daripada kesiapan-kesiapan kita untuk menuju perjalanan kita selanjutnya setelah kita meninggalkan daripada ini dunia, dengan cara, dengan metode, dengan amalan yang telah digariskan oleh Allah untuk menuju keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik kepada kita hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, Anaraz zawahira bi anwari athari. Allah menerangi ini alam, menerangi segala macam yang zahir itu dengan cahaya asarnya, dengan cahaya
athar daripada segala sifatnya. Athar itu apa Ustadz? Athar itu adalah bias daripada sifat yang sesungguhnya. Athar itu merupakan makhluk, namun sumbernya adalah Khalik yang menjadikan makhluk. Umpama saja matahari itu bercahaya, maka cahayanya itu merupakan athar daripada Allah. Bukan kita katakan matahari bercahaya dan cahayanya itu Allah, salah. Maka apabila kita katakan cahaya matahari itulah cahaya Allah, maka kita sama menisbahkan Allah seperti matahari. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa diumpamakan dengan apapun juga. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah menerangkan, menjelaskan kepada kita supaya kita pandai mendudukkan hati kita ketika kita menjalankan ketauhidan kita di dalam hati. Oh, ketika kita melihat matahari bercahaya, maka cahayanya itu adalah merupakan asarnya Allah, bukan zatnya Allah. Lalu lagi disebutkan wa anaras sarair bi anwari awsafi, dan Allah menerangi, mencahayai segala rahasia di dalam diri manusia itu dengan cahaya sifat-sifatnya. Ada perbedaan antara athar dengan sifat. Kalau athar itu adalah baharu, kalau sifat adalah qadim. Artinya kalau yang baharu bisa tenggelam, sedangkan yang qadim itu kekal selama-lamanya. Contoh rahasia yang ada pada diri kita adalah hati yang Allah berikan di dalam jiwa kita. Maka apabila hati ini diterangi oleh Allah, maka cahaya yang ada di dalam hati itu selamanya terus sampai ke akhirat kelak. Bahkan di dalam hadis Nabi itu dikatakan, seorang yang mukmin ketika melintasi titian Shiratal Mustaqim, itu neraka berkuciak. Taqulun nar, neraka berkata, juz ya mukmin, ayo cepat ikam melalui ini, cepat ikam berlalu. Kenapa? Karena cahaya orang yang beriman itu bisa memadamkan api neraka. Itulah yang disebut dengan cahaya yang masuk ke dalam hati. Antara zahir dengan batin. Cahaya batin itu merupakan asar, cahaya zahir itu merupakan asar, dan cahaya batin adalah merupakan sifatnya Allah. Nah, cahaya batin ini apa? Ulama sepakat, di antaranya Al-Imam Syafi'i mengatakan cahaya batin yang dikekalkan oleh Allah karena di situ ada sifat Allah yang qadim, yaitu al-ilm. Siapa ilim? Siapa yang alim? Alimun. Siapa yang alimun? Allah. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam dada manusia yang maksiat kepadanya. Jadi ilmu agama itu tidak akan bisa masuk ke dalam orang yang ketujuh maksiat. Di dalam hadis Nabi lagi disebutkan, may yuridillah bihi yufaqihu fiddin, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dalam diri manusia itu, maka yufaqihu fiddin, diberikan oleh Allah kemudahan untuk memaham agama. Masuk ilmu agama itu sebagai cahayanya Allah. Jadi ilmu adalah merupakan cahaya Allah. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Lalu lagi kata Al-Imam Ibnu Athaillah, li ajli dzalik afalat anwaruz zawahir. Oleh karena itulah kata beliau,
Cahaya ini alam yang baharu, yang asar tadi, itu bisa tenggelam. Matahari tadinya bercahaya di siang hari, ya kan? Malamnya tenggelam, disambut oleh cahaya rembulan. Besoknya begitu pula, disambut oleh cahaya matahari. Tidak kekal. Dan apabila dunia ini musnah, kiamat itu terjadi, cahaya matahari padam, cahaya bulan pun padam, tidak lagi bersinar. Yang kekal apa? Walam ta'ful anwarul qulubi was sarair. Cahaya yang ada pada hati dan pada rahasia di dalam diri itu tidak akan tenggelam selama-lamanya. Kayak kita nih, sebulanan alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah mengisi Ramadan, ya kan? Dengan nuntut ilmu, paginya, subuhnya, Masya Allah, pian isi kajian ilmu. Sampai di dalam hadis Nabi itu disebutkan, man lam ya'ti bi masjidi hadha, maaf, man ja'a bi masjidi hadha, siapa yang datang ke masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin, tidaklah ia datang kecuali dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Yata'allamu au yu'allimu. Artinya tidak hanya sembahyang datang ke masjid. Nabi nyuruh apa? Yata'allamu au yu'allimu, yaitu belajar dan mengajar. Makanya disebut adanya halaqah ilmu itu adalah tamanan surga. Apabila ada berkumpul 1-2 orang membahas ilmu, maka tempat itu menjadi taman surga. Itu hebatnya ilmu. Masya Allah. Dan ilmu tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i tidak akan masuk kepada orang yang maksiat kepada Allah. Orang yang menghafal Quran masalah, ya kah? Itu hafalannya bisa hilang kalau dia melakukan maksiat kepada Allah. Tercabut dengan sendirinya. Ilmu agama akan hilang, akan tercabut dengan sendirinya oleh Allah yang menghendakinya, disebabkan maksiat si hamba yang tadinya dimilikan oleh Allah ilmu, diamanahkan oleh Allah ilmu, tapi dia tidak menjalankan amanah ilmu itu dengan baik. Akhirnya dicabut oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Nah, ilmu yang tidak dicabut oleh Allah adalah, kata Al-Imam Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, lazimilah kamu untuk memenuhi al-qut. Apa itu al-qut? Al-hayyu alladzi la yamut, yaitu makanan yang tidak akan habis-habisnya, makanan yang terus mengenyangkan, yang tidak terbuang melewati kotoran. Kalau makanan jasmani, bis makan jadi kotoran keluar, makan lagi jadi kotoran keluar. Ada makanan yang kada keluar jadi kotoran, yaitu makanan rohani. Apa itu? Al-qawam wal ilm, yaitu yang membuat kita tegak rohaninya, yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya Allah. Di dalam wirid dibaca setiap habis sembahyang, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Ya kan? Bayangkan, Allah mencantumkan orang yang dimilikan ilmu itu di dalam kesaksian. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, dan orang yang ahli ilmu pun dimasukkan sebagai bersaksi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang berilmu. Berilmu, ilmu yang membawa kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Sehingga ilmu ini diwajibkan kepada kita, menjadi kefarduan kepada kita, dan kefarduannya tidak ada batasnya sampai mati. Tidak ada batasnya sampai mati. Bercita-citalah untuk mati di dalam tempat majelis ilmu. Karena kata Nabi tadi, yang di dalam hadis tadi, lam ya'tihi illa li khairin,
yata'allamu aw yu'allimuh fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka dia sudah menempati tempat kedudukan orang yang jihad fi sabilillah. Orang yang nuntut ilmu itu kedudukannya sama kedudukan jihad fi sabilillah. Pian berangkat cus sampai ke sini niat nuntut ilmu, boleh berniat pulang minggu depan datang ke sini, meninggal antara waktu pian berniat sampai kepada pian mati tadi, ya sampai kepada waktu yang akan selanjutnya yang pian ingin belajar lagi, yang ingin menuntut ilmu lagi, meninggal pian di waktu di mana pian belum sampai kepada nuntut ilmu itu, maka pian dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan nuntut ilmu. Jadi jangan pernah putus niat untuk menuntut ilmu, apalagi di dalam hati merasa cukup aja. Jangan. Man humani la yashba'an, kata Abdullah bin Mas'ud. Dua perkara yang manusia itu kada pernah puas. Yang satunya selamat, yang satunya tidak selamat, yaitu talibu ilmin wa talibu dunia. Orang yang nuntut ilmu dan orang yang nuntut dunia. Orang yang nuntut ilmu dia tidak pernah merasa puas, selamat. Orang yang nuntut dunia kada pernah merasa puas, celaka. Rebutan warisan harta itu bisa celaka, tapi rebusan warisan ilmu bahagia. Sama namanya warisan. Yang satu warisan harta, yang satu warisan ilmu. Warisan ilmu dari Nabi, warisan harta dari dunia. Maka apabila kita rebutan warisan harta, kita mendapatkan 3 dosa sekaligus. Rebutan warisan harta itu mendatangkan 3 dosa. Dosa yang pertama, dia sudah ingkar dengan syariat fikih mawarith, yaitu merupakan syariat Allah. Ada fikih mawarith, fikih tatanan dalam hukum pembagian waris. Dia tidak terima, berarti dia sudah menantang syariat Allah. Yang kedua, dia mendapatkan dosa mengambil hak waris daripada saudaranya sendiri. Memakan hak warisan yang bukan haknya. 2 sudah. Yang ketiga, dia dicatat sebagai anak yang durhaka. Orang yang rebutan warisan itu digolongkan anak durhaka. Arti rebutan paham pian Bapak Ibu? Sikut menyikut, kada peduli lagi hak dan sanak, ambil raup, bahkan mahamuk, hancur, ngancam sampai pembunuhan. Jika banyak warisannya, umpama 10 juta betimpasan, ya Allah, 3 dosa yang ia dapat. Tambah pulang membunuh, wala'iyadzubillah. Tapi kalau rebutan ilmu Bapak Ibu, disuruh kita. Tapi orang yang rebutan ilmu jarang berkelahi. Ada orang rebutan ilmu berkelahi. Jamaah, coba lihat aja biar majelis-majelis guru-guru kita yang masya Allah, tabarakallah, yang banyak jamaahnya. Kada pernah terdengar berebut ilmu sampai basikut-sikutan, kada pernah. Ya, damai-damai aja, datang dengan damai, bulik dengan damai. Walaupun manusianya ribuan, tidak ada yang sampai terkalahi. Allah mengambilnya saja sudah diberikan oleh Allah tanda, ini yang kamu ambil adalah sebuah kedamaian dan aku hantarkan untuk mengambilnya pun dengan kedamaian. Setelah kamu ambil itu ilmu, pulang pun dengan kedamaian, kata Allah. Tapi kalau harta rebutan, aduh, tidak habisnya. Sampai ke anak cucu diingatkan lo, tuh ingatkan anak lah, mengambil hak abah lo. Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah.
Walidzalika qila inna syamsan nahar taghrubu bil lail. Dan demikian itu juga dikatakan sesungguhnya cahaya matahari itu tenggelam dengan datangnya bulan atau dengan datangnya malam hari. Wa syamsal qulub laysat taghib, dan cahaya hati atau matahari hati itu tidak akan pernah padam selama-lamanya. Sampai ada dalam satu cerita, kalau gak ada salah mungkin ada Imam Hasan Al-Basri, Imam Bishri Al-Hafi. Itu Imam Hasan Al-Basri kalau gak ada salah, beliau pergi ke satu pemakaman melihat ada seorang yang menabuh kuburan. Ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, Fulan, apa yang kau lakukan di sini? Ujar si Fulan tadi, aku mau menyaksikan apa benar apa yang dikatakan Hasan Al-Basri. Padahal yang menagur ini Imam Hasan Al-Basri. Apakah benar yang dikatakan Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya orang yang meninggal yang ia di masa hidupnya nutut ilmu itu ada tandanya. Aku hendak tahu mana tandanya orang berilmu lawan kada. Dibongkarnya pian kuburan loh. Lalu Imam Hasan Basri, di mana ikam tahu? Imam Hasan Basri yang bilang. Padahal yang nanya ini Imam Hasan Al-Basri. Kada tahu. Ujar si Fulan tadi, pokoknya sampai aku ketemu tandanya, maka aku baru percaya apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Dibuka. Setelah dibuka, hadang dulu Imam Hasan Basri. Ikam membuka harus ada syaratnya. Yang ikam buka ini orang nuntut ilmu atau orang yang kadang nuntut ilmu semasa hidupnya. Bagaimana ikam mengetahui? Oh, ini setahuku nih orang ini waktu hidupnya nuntut ilmu, makanya hendak tahu. Ku bedakan dengan orang yang tidak nuntut ilmu. Ini masa hidupnya tidak nuntut ilmu. Ada 2 kuburan yang akan aku gali. Aku hendak mau tahu yang mana ada tandanya. Dibuka 2 kuburan tadi. Singkat cerita, setelah itu dilihatlah ternyata orang yang nuntut ilmu di masa hidupnya posisi matinya tidak berubah menghadap kiblat. Sedangkan orang yang keadaan nuntut ilmu, posisi matinya, posisi di dalam kuburnya berpindah membelakangi kiblat. Kenapa? Al ilmu nurun, sampai ke dalam kuburan pun ditunjuki oleh itu ilmu. Pian percaya gak ada ilmu itu sampai di kuburan diperlukan? Kapan? Malaikat nanya, jawabnya dengan apa? Ilmu. Marwabbuka wa man nabiyuka. Kalau tanpa ilmu, maka kita tidak akan bisa menjawab. Ilmu apa? Ilmu yang merupakan cahaya keselamatan. Dan Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu Allah yang janjikan. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Allah yang janji. Jadi jangan pernah putus asa untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam majelis ilmu semacam ini hingga kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Lalu lagi kembali kepada pendapat atau perkataan Imam Sahal At-Tusturi. Makanan rohani itu adalah ilmu, lauk pauknya adalah zikrullah, dan zikrullah di situ termasuk aqimis salata li dzikri, sembahyang. Solawat, ya kan? Jadi munnya pian makan lauk aja, kada makan nasi, itu belum disebut makan. Sama orang yang sembahyang kada beilmu, itu belum disambat sembahyang. Orang berzakat kalau belum beilmu, belum disambat berzakat. Orang haji kalau kada beilmu, belum disambat berhaji. Kenapa? Syaratnya semua ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Ibadah apa aja? Jadi ilmu itu makanan pokoknya kata Imam Sahal At-Tusturi, sedangkan lauk pauknya itu ibadah, pengamalan. Kalau ilmu saja makanan pokok, kada baiwak, kada nyaman pulang. Makanya ilmu dengan amal itu kada kau dipisahkan. Apabila dia dapat ilmu, dia nuntut ilmu, dia ngambil ilmu, maka dia dapat pertanggungjawaban untuk mengamalkan itu ilmu.
Seberapa bisa dia mengamalkan Ustaz? Apakah harus semuanya? Tidak. Sekawanya ia mengamalkan itu ilmu. Umpama pian belajar ilmu tentang masalah tasawuf. Di situ ada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat kepujian, mulai sabar, syukur, tawakal, ikhlas, ridha. Ya kan? Pian belajar tuh ilmu hati. Ya kan? Oh ternyata pian hanya bisa mengamalkan syukur dulu, atau hanya bisa mengamalkan ridho masalah. Oh tingkatan tinggi sudah kalau ridho. Ya kan? Sabar masalah. Ya, itu yang bisa pian kau amalkan, nanti akan berlanjut naik dengan sendirinya. Asalkan diamalkan yang sedikit, itu akan mendatangkan yang banyak. Sebagaimana janji Nabi, bahwasanya ilmu yang didapat lalu diamalkan itu akan mewariskan ilmu laduni. Ilmu yang belum dia dapat itu datang dengan sendirinya, dengan syarat diamalkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, dan perlu digarisbawahi, hati-hati dengan siasat syaitan. Apa siasat syaitan? Dia akan membisikkan di dalam orang yang nuntut ilmu. Pertama, kejarlah ilmu biar ikam mendapat kehormatan. Hati-hati. Itu bisikan syaitan. Sehingga kita nuntut ilmunya kada ikhlas lagi. Yang kedua, setelah kita bisa ikhlas nuntut ilmunya karena Allah, karena supaya kita selamat dunia akhirat, karena itu yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallallahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan nuntut ilmu itu sama dia mempermudah jalannya menuju surga. Orang yang selalu suluk di dalam nuntut ilmu, orang tersebut sama sedang membuka jalan kemudahan menuju surga. Artinya dibukakan oleh Allah kemudahan menuju surga. Jadi ketika nuntut ilmu, ikhlas sudah kita nuntut ilmu, datang pulang siasat setan. Hati-hati ikam yang nuntut ilmu, mun kang kada mengamalkan ikam nanti dipertanggungjawabkan. Baik sudah gen, kada usah lagi nuntut ilmu, cukup yang ada aja. Akhirnya ampih pian nuntut ilmu. Setan tertawa. Hahaha, sukses visiku. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah. Beliau mengatakan siasat setan yang disebutkan tadi itu pasti akan hadir di dalam hati orang yang sedang nuntut ilmu. Agar kita nuntut ilmunya putus dan tidak mau lagi. Apabila kita mengiyakan, berarti kita masuk dalam perangkap setan. Perangkap setan. Sedangkan Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai mati. Tidak dikatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai dewasa, habis itu ampidah. Dari buayan sampai mati. Tapi syaitan punya visi dan misi ingin mengganggalkan. Akhirnya terputuslah dia nuntut ilmu, tidak mau lagi nuntut ilmu. Dia merasa cukup dengan ilmu yang ada. Nah ini wal'iyadzubillah. Makanya disebutkan tadi, rakus pada ilmu itu merupakan kebaikan. Namun rakus pada harta dunia itu merupakan kehinaan. Silahkan, rakuslah dengan ilmu agama. Dengan cara itulah pian akan mendapatkan cahaya. Subhanallah. Lun teringat cerita Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan begini kepada murid-murid beliau. Kata beliau, aku bercita-cita dan terus berdoa kepada Allah untuk dimatikan, pertama di bulan Ramadan, kedua di Masjidil Haram, ketiga sedang nuntut ilmu. Meninggal beliau dalam keadaan ketiga-tiganya, bulan Ramadan, di Masjidil Haram, lagi nuntut ilmu. Allah.
Kenapa? Karena orang yang lagi nuntut ilmu itu berada di taman surga. Berada di taman surga. Ketika berada di taman surga, makal maut datang. Berarti pian dibawa kemana? Ke surga. Itu indahnya nuntut ilmu. Amalan yang paling gampang ya, untuk sampai ke surga adalah nuntut ilmu. Dan diniatkan sekuat mungkin di dalam hati, ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan ulun nuntut ilmu, ngambil ilmu ini, mudahkan pula untuk mengamalkan ini ilmu. Itu niatkan di dalam hati. Jadi ketika syaitan menghasut kita untuk berhenti nuntut ilmu, di situ jawaban kita, dak syaitan, aku terus nuntut ilmu. Karena yang menyuruh aku nuntut ilmu adalah Rasulullah. Rasulullah adalah perintah Allah. Dan untuk bisa aku mengamalkan ilmu adalah taufiknya Allah, bukan gawianku. Kalau Allah sudah hadirkan taufik, oh ya Allahnya nuntut ilmu terus tugul, aku berikan nanti taufik untuk mengamalkannya. Sebagaimana ucapan Abah Guru Sakumpul, ambil ilmu itu seperti pian mengambil baju. Ambil terus ilmu itu seperti pian mengambil baju, taruh di lemari. Kadang mungkin baju yang pian ambil itu kau pian pakai semuanya langsung ada kau. Kau lah pian pakai baju secara langsung. Pian dapat 10 baju langsung pian pakai ke 10-nya. Orang gila. Ya, nah, jadi Abah Guru Sumpul nanti pakai satu-satu. Pakai satu-satu. Kenamunnya kita kadang nuntut ilmu di masa tua hendak beramal hanya mencari ilmu apabila kita beramalnya. Jamaah. Kujul-kujul cari ilmu, beramal kada salah lagi. Di masa yang pian ada saat inilah, ya lah. Terus nuntut ilmu yang pernah pian dapatkan di masa-masa tua yang pian sudah ingin menyendiri, rasa hati dengan dunia sudah mulai hilang, ya, sudah mulai tidak senang lagi dengan dunia, sudah mulai menjauhi dunia, sudah mulai tidak lagi sibuk dengan dunia. Nah saat itulah terpanggil diri pian untuk beramal. Nah pian mengamalkan tuh timbullah ilmu-ilmu yang dulu, oh sembahyang dua, oh sembahyang tasbih, oh sembahyang hajat, oh sembahyang hifzul iman, oh sembahyang ini sebagainya. Kau mengamalkan, tinggal butingan ulang ambil, karena sudah ada di lemari. Allah, mudahan Allah berikan taufik kepada kita berataan. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Sebelum ulun tutup kajian subuh hari ini, ulun banyak minta maaf, minta halal, minta ridha, khususnya dalam suasana Idul Fitri. Walaupun sudah berlalu Idul Fitri, tapi masih dalam suasana Syawal. Ulun ucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Yang kedua pula ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Insya Allah ada 3 kali Jumat kita istirahatkan atau nanti dilanjutkan oleh Guru Hifni. Oleh sebab tanggal 17 ini ulun berangkat umroh sekaligus ke Hadramaut sekaligus ke Mesir, ada 22 hari perjalanan. Jadi kemungkinan 3 kali pertemuan kita tidak bertemu secara jasad, tapi insya Allah secara hati tetap menyatu insya Allah, amin. Pian doakan ulun doakan pian, saling doa mendoakan, mudah-mudahan kemudahan menyertai kita berataan. Baik ulun yang berangkat dimudahkan, pian yang belum berangkat insya Allah dimudahkan pula untuk berangkat menuju tanah Haramain, menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamunya para wali di Hadramaut, dan menjadi tamunya para sahabat yang ada di kota Mesir. Insya Allah, mudah-mudahan, amin. Allahumma amin. Itu saja yang dapat disampaikan. Kiranya ada yang kurang jelas, silahkan. Ya, terima kasih Guru atas penjelasannya. Tadi Guru kita menjelaskan tentang cahaya hati dan juga tentang ilmu, bahwa dasarnya ilmu itu adalah dapat menentukan sah atau tidak ibadah kita. Kita bisa beribadah, sholat, zakat, haji itu sah karena ilmu. Nah untuk itulah jemaah yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin bertanya apa yang Guru jelaskan tadi, dipersilahkan. Adakah Pak, Bu? Ada yang bertanya? Karena ilmu ini sangat penting sekali. Dia menentukan sah atau tidaknya ibadah kita kepada Allah
adalah dengan ilmu. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Pak, Bu, ada kan? Ada. Betul. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan guru. Memang beribadah itu dengan ilmu. Cuman ulun terus terang masih mengganjal dalam hati, terutama masalah ibadah tarawih. Ilmu dalam sholat itu kan tumakninah harus kita amalkan. Tapi tarawih kita itu kadang-kadang dorongan pesan sponsor. Artinya kalau kada cepat tarawih jamaahnya berkurang. Nah padahal tumakninah itu sendiri menentukan diterima atau sah tidaknya sholat kita. Nah sedangkan sholat tarawih kita tuh kadang-kadang ulun pribadi merasa kadang-kadang tumakninahnya itu seperti terabaikan. Karena ingin keburu cepat selesai. Nah hal yang demikian kiranya perlu kita sadari bersama bahwa jangan sampai ilmu tumakninah itu menjadi kunci sholat kita itu menjadi permasalahan dalam praktek. Padahal kita semua berilmu nih, tapi pengen cepat-cepat selesai sholat. Mohon penjelasan agar kita semua dapat pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair guru. Itu untuk masalah tumakninah. Menurut ketentuan mazhab Syafi'i, miqdar atau ukuran tumakninah seminimal mungkin adalah ucapan bacaan subhanallah. Apabila imam itu sempat mengucap subhanallah, berarti dia sudah memenuhi tumakninah. Itu minimal tumakninah. Jadi kalau kita sembahyang tarawih ada cepat, tapi cepatnya tidak menghilangkan tumakninah yang paling minimal, maka sah tarawihnya. Di dalam fikih mazhab Syafi'i minimalnya tumakninah adalah bacaan subhanallah. Sampai situ. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allah liman hamidah, subhanallah. Ukurannya. Atau Rabbana walakal hamd. Atau seumpama duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni. Ukurannya sampai di situ, subhanallah. Ukurannya, mikdarnya, kadarnya, panjangnya. Itu ukuran tumakninah. Itu paling minimal. Nah, adapun syarat di dalam tumakninah itu harus disertai dengan yakin. Apabila si imam itu kada yakin dia sudah memenuhi tumakninah, maka kada sah tumakninahnya. Artinya dengan mikdar yang minimal tadi, dia sudah meyakini sudah memenuhi tumakninah. Apabila dia tidak meyakini, maka tidak sah tumakninahnya. Jadi syaratnya tumakninah dengan mikdar yang pendek atau mikdar yang panjang sekalipun, apabila dia tidak meyakini sudah memenuhi tumakninah, kada sah tumakninahnya. Syaratnya harus yakin tumakninahnya sudah dipenuhi. Okay. Itu dalam setiap rukun sembahyang, ya kah? Di antaranya mulai ruku, i'tidal, ya kan? Sujud, duduk antara dua sujud dan sujud itu disertai dengan tumakninah. Tapi perlu diperhatikan lagi, di dalam rukun sembahyang itu ada rukun qasir, ada rukun tawil, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Kita disunnahkan boleh memperpanjang rukun itu, ada juga tidak disunnahkan untuk memperpanjang. Rukun qasir di mana? I'tidal. Itu kada boleh diperpanjang kecuali pada i'tidal terakhir saat kita baca kunut. Setelah rukuk i'tidal kan baca kunut. Habis itu rukun yang pendek lagi duduk antara dua sujud. Kada boleh diperpanjang tuh. Jadi bima syuri'a fi, apa yang disyariatkan dibaca di dalam itu rukun, sampai situ aja panjangnya. Kada boleh diperpanjang. Lain rukun yang panjang seperti ruku itu boleh diperpanjang. Hendak lawas pian, setengah jam silakan ruku muntahan, enggak masalah. Ya kah? Kada batal. Tapi kalau nya rukun qasir pian perpanjang, batal sembahyang pian.
Sujud itu termasuk rukun tawil, rukun panjang. Silahkan biar mau sujud berapa jam terserah. Ya, nah. Tidak membatalkan sembahyang, tapi ketika duduk antara dua sujud pian berlawas melebihi daripada yang disyariatkan, batal sembahyang pian. Nah, jadi di dalam sembahyang tuh ada ketentuannya masing-masing. Nah, itu tadi perlunya kata guru, kata kita apa nih kata Rasulullah SAW untuk terus meningkatkan ilmu supaya tidak ada keraguan dalam ibadah. Apa yang membuat kita ragu? Karena kada ada ilmu. Sah kada yulah. Nah, kenapa jadi kayak itu ada? Karena kada ada ilmu. Kalau ada ilmu, sah. Kenapa? Sudah tahu. Apabila sudah begini, oh sah. Apabila terpenuhi sudah, oh sah. Selamat kita, alhamdulillah. Nah, itu aja, minta maaf, minta halal, minta ridho lah. Ya, terima kasih guru atas penjelasannya. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guru. Salam. Dalam menuntut ilmu, ulun ini kan terus terang di guru lambat menangkap gitu nah. Jadi kayak apa caranya supaya kita cepat menangkap atau ilmu guru? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya disuruh untuk menuntut ilmu. Masalah dapat atau tidak dapat itu urusan Allah. Masalah paham atau tidak paham itu urusan Allah. Jadi tugas kita Pak, nuntut ilmu. Kalau sudah nuntut ilmu, seperti cerita siapa? Ibnu Hajar. Ya kah? Saking pembabalnya tuh. Kada mau masuk ilmu, belajar bertahun-tahun hingga melihat batu ditetesi air. Siapa lagi di wadah kita nih? Wali Katum. Nah, terkenal tuh Wali Katum. Belum dapat cerita ini daripada almarhum Abuya. Wali Katum ini pembabal. Gawiannya cuma jadi khadam aja. Ada lagi Imam Buaiti. Muridnya Imam Syafi'i, pembabal. Tapi karena terus untuk ilmu, diberikan oleh Allah futuh. Terbuka dengan sendirinya. Kenapa? Tugul wacang kali. Ya kah? Tugul wacang kali. Tidak menutup kemungkinan yang tadinya pembabal lebih alim daripada orang yang tadinya cerdas. Seperti Imam Buaiti itu disebutkan kalamul Imam Buaiti kasyafi, kalamnya Imam Buaiti seperti kalamnya Imam Syafi'i. Padahal waktu nutut ilmu lawan Imam Syafi'i pembungulnya ya Allah, sampai itu dibacakan 25 kali hadis yang paling pendek. Ya kah? Umpama hadis yang paling pendek apa? At-tahur syatrul iman. Ya kah? Hadis yang paling pendek tuh at-tahur syatrul iman. Itu dibacakan 25 kali, kada masuk-masuk. Sampai yang mendengar di higa rumah atau di higa kamar Sidin itu hafal, mendengarkan nih. Oleh sebab Sidin mengulang 25 kali diulang tiap hari. Yang mendengar hafal, yang membaca, yang mengulang kada hafal. Itu Imam Buaiti. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi setelah meninggal Imam Syafi'i terbuka. Karena kada mau putus asa. Jadi jangan pernah putus asa. Okay. Karena ukuran paham atau kada paham itu Allah. Ya kah? Ampun urusan kita nuntutnya ilmu. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Mungkin ada, kalau tidak ada cukuplah. Ya, terima kasih guru atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang guru jelaskan tadi menjadi bahan dorongan kita dalam batin kita untuk menambah ilmu terus-menerus. Mungkin waktu sudah sampai guru, silakan guru untuk baca doa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qurrabati lana fi dinina ma halal qutir wa thawadaka rabbi wa fiqna wa fikum lima taqdadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halan daima wa akhirat ya ulama nahza bil khairi wa nakfa kulla syarr. Rabbana wasahna kulla syurur wa qihra bi ridha min kulli nuqdi ana rabbana kulla din qabla an ta'tiyana rusul manun wa ghfir ustur anta man satara wa salatullahi dawsal mustafa man al-habib
الدعاء والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغر اللهم اهدنا بهداك واجعل من يسارع في رضاك ولا تولينا ولا ينسبك ولا دين مخلف أمرك وسوى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ada ikhtiar yang lain kalau ingin cepat hafal, khususnya buat anak-anak pian yang masih sekolah, itu berikan amalan sanukri'uka fala tansa, dibaca 7 kali selepas sembahyang subuh. Habis itu membaca fafahamna Sulaiman wa qulan atina hukman ilman wa sakhna ma'a Daud al-jibril subhanahu wa ta'ala failin. Nanti tanya imam, tahu aja itu ayatnya ya kan, fafahamna Sulaiman itu diamalkan 7 kali. Habis itu lagi setelah dia bangun subuh, sebelum minum atau makan apa-apa, tulis pada tangan kanannya, tapak tangan kanannya barahata ya nun, barhatihin, itu bahasa Ibrani, barhatihin, tulis baraha ta ya nun, tulis 7 baris, habis di tangan tapak kanannya disapu diminum makan. Itu salah satu syariat supaya lakas hafal. Mudah-mudahan intahalal intaridho.